Donald Trump akhirnya mengakui hebatnya kekuatan militer Iran setelah meminta gencatan senjata. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini memohon Iran untuk berhenti menyerang Israel. Rupanya Trump makin kewalahan membantu negeri Zionis untuk berperang. Amerika Serikat juga baru saja kehilangan pangkalan militer terkuatnya di Timur Tengah yang dibom Iran. Sebaliknya Iran justru semakin bernafsu menyerang saat Israel dan Amerika Serikat melemah. Bagaimanakah situasi negeri Zionis dan Donald Trump meminta damai setelah digempur Iran? Donald Trump tiba-tiba memohon ampun gencatan senjata. Donald Trump kewalahan menghadapi Iran yang terus melakukan serangan. Negeri para mullah terus mengirimkan rudal-rudal ke Israel meskipun sudah dihajar Amerika Serikat. Sebelumnya, negeri Paman Sam sempat mengebom 3 situs nuklir Iran. Tanpa pikir panjang, Iran segera membalas dengan melakukan serangan ke 10 titik di Israel seperti Haifa dan Tel Aviv. Rudal-rudal kiriman negeri para mullah membuat 16 orang Zionis terluka. Amerika Serikat dan Israel semakin gak berkutik setelah Iran mengeluarkan senjata pamungkas. Kami tidak akan tinggal diam. Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membela kedaulatannya setelah mendapatkan serangan, tegas pihak berwenang Iran. Diketahui Iran berencana menutup lalu lintas pelayaran yang ada di Selat Hormuz. Jika blokade ini dilakukan, peredaran minyak mentah dunia bakal ambruk. Sekitar 25% pengiriman minyak global harus melalui Selat Hormuz. Disebutkan setiap harinya ada 20 juta barel minyak mentah yang lalu lalang melintasi wilayah tersebut. Ancaman Iran ini sukses bikin Donald Trump kalang kabut karena harga minyak dunia bisa kacau balau. Akibat frustasi, Trump langsung meminta Iran melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata berlaku mulai sekarang, tolong jangan melanggarnya. Ini menjadi akhir resmi dari perang 12 hari yang akan disambut oleh dunia, sebut Trump di sosial medianya. Namun upaya Presiden Amerika Serikat tersebut malah ditolak mentah-mentah oleh Iran. Negeri para mullah ini ogah ditipu muslihat licik Israel dan negeri Paman Sam. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan tentang gencatan senjata atau penghentian operasi militer. Jika rezim Israel menghentikan aksi ilegalnya terhadap rakyat Iran selambat-lambatnya pukul 4 pagi waktu Teheran, kami tidak berniat untuk melanjutkan tanggapan kami setelahnya, ucap Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Benar seperti dugaan, Israel langsung mengkhianati gencatan senjata dengan menyerang Iran. Rudal-rudal kiriman negeri Zionis kembali berusaha meledakkan situs nuklir Fordow. Namun Israel kembali tertipu karena seluruh uranium di fasilitas ini sudah dikosongkan. Gempuran ganas Iran tanpa henti. Pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel membuat Iran murka sebesar-besarnya. Kebiadaban ini seketika dibalas negeri para mullah dengan melancarkan serangan ke wilayah Zionis. Iran mengirimkan 2 rudal ke wilayah padat penduduk Israel yakni Beersheba. Pemerintah Israel langsung siaga 1 mendapatkan balasan rudal dari negeri para mullah. Warga-warga negeri Zionis diperintahkan untuk tetap berada di dekat bunker untuk menyelamatkan diri. Belum puas menyerang, Iran kembali mengirimkan rudal ke wilayah bagian utara Israel. Akibat gempuran ini, 4 orang Zionis gugur nggak berhasil diselamatkan. 4 warga Israel harus kehilangan nyawanya akibat serangan Iran di salah satu gedung. 3 di antara para korban padahal telah berlindung di kamar aman yang ada di gedung, ucap reporter BBC Wire Davis. 2 serangan balasan dari Iran ini membuktikan ambisi mereka untuk melenyapkan Israel. Jenderal Iran bertekad terus menggempur negeri Zionis sampai Benyamin Netanyahu bertekuk lutut. Sifat dasar dari tindakan kriminal ini tidak akan dibiarkan tanpa respons. Terlepas dari tingkat kerusakan yang disebabkan Netanyahu, kami akan terus memberikan mereka serangan balasan hingga Netanyahu nggak berdaya dan bertekuk di hadapan Iran, tegas Mayor Jenderal Abdul Rohim Musavi. Aksi saling serang antara Iran dan Israel ini bikin Donald Trump semakin frustasi. Politikus Partai Republik ini kesal karena perintah gencatan senjatanya diabaikan oleh kedua negara. Pada dasarnya kita memiliki 2 negara yang telah bertempur cukup lama dan begitu keras. Sampai-sampai mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saya nggak senang dengan apa yang Israel lakukan saat ini. Dapatkan sepatu running dari Lidu.
Bahannya premium dengan model cuma 80 ribuan. Cek link yang ada di bawah ini. Israel Amerika rugi besar. Sikap Israel yang ogah menghiraukan gencatan senjata Donald Trump akhirnya berujung petaka. Selain hancur rata dengan tanah, negeri Zionis juga boncos secara finansial. Media lokal seperti Times of Israel langsung menyorot kerugian yang dialami selama 12 hari perang. Biaya kerusakan akibat perang Iran diperkirakan 2 kali lipat dari tragedi 7 Oktober dan serangan berikutnya. Usut punya usut, Israel telah boncos 1,32 miliar dolar atau nyaris 22 triliun rupiah. Jumlah tersebut baru mencakup kerusakan 50.000 properti warga. Kerugian perang melawan Iran kali ini jauh lebih dahsyat dibandingkan pada Oktober 2024 silam. Saat itu Israel hanya membayar kerusakan sebesar 735 juta dolar. Padahal saat itu total kerusakan properti warga mencapai 70.000 kasus. Ditambah lagi Israel perlu mengeluarkan 725 juta dolar per hari untuk perang kali ini. Angka tersebut belum termasuk kerusakan logistik perang akibat serangan beruntun dari Iran. Jika ditotal, Israel telah kehilangan setidaknya 33,4 triliun rupiah. Kerugian besar juga dirasakan oleh Amerika Serikat yang sempat diserang Teheran. Gempuran militer Iran di pangkalan udara Al-Udeid bikin negeri Paman Sam boncos 8 miliar dolar. Kamp militer terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah ini diberondong dengan 14 rudal sekaligus. Al-Udeid sendiri bisa menampung 10.000 pasukan serta 100 pesawat dan drone mematikan. Beruntung nyawa belasan ribu tentara Amerika Serikat masih selamat akibat tindakan mulia Iran. Sebelum menyerang, Iran meminta Al-Udeid dikosongkan sehingga nggak ada korban jiwa. Namun Trump malah berlagak seperti sosok paling berjasa dalam penyelamatan Al-Udeid. Ini adalah respon yang sangat lemah yang telah kami perkirakan dan ditangkal dengan sangat efektif. Yang terpenting mereka telah mengeluarkan semua amunisi dari sistemnya, ujar Trump. Mendapatkan dukungan penuh dari sekutu. Berbanding jauh dengan dua lawannya, Iran justru semakin kuat dalam peperangan. Negeri para mulah mendapatkan dukungan penuh dari sekutunya seperti China. Negeri tirai bambu menuduh Amerika Serikat melanggar berbagai hukum internasional. Serangan militer terhadap fasilitas nuklir yang berada di bawah perlindungan Badan Energi Atom Internasional secara serius melanggar tujuan piagam PBB dan hukum internasional. Kecam Wang Yi selaku Perdana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Vladimir Putin juga ikut memberikan dukungan pada warga Iran yang menderita akibat perang. Agresi yang sama sekali tak beralasan terhadap Iran tidak memiliki dasar dan pembenaran. Sedangkan kami akan berupaya membantu rakyat Iran, ujar Putin. Kekuatan Iran juga bisa bertambah jika pasukan Houthi turun tangan menyerang Amerika Serikat. Mereka sudah berjanji akan turun perang jika negeri Paman Sam ikut campur. Kami akan menargetkan kapal-kapal dan kapal perang AS di Laut Merah jika Washington berpartisipasi dalam serangan terhadap Iran, ujar juru bicara Houthi Yahya Sari. Selain itu, Iran juga masih berpeluang dibantu Korea Utara yang terus memantau perang. Jika rezim Kim Jong-un turun tangan, maka Iran bakal mendapatkan tambahan senjata maha dahsyat. Pasalnya, militer Korut punya rudal mematikan berkekuatan nuklir. Bahkan beberapa di antaranya disebut punya daya jelajah antar benua dan mampu menghantam Amerika Serikat. Dapatkan 3 kaos polos berbahan waffle premium cuma 90 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan serangan terbaru Iran, akankah Amerika Serikat kapok dan kembali meninggalkan Israel?